Belakang. Polisi menggerebek rumah bandar narkoba di Kampung Komering, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Minggu siang. Kedatangan polisi sempat mengagetkan keluarga pemilik rumah. Dari penggeledahan ini, polisi menangkap Ican yang juga pemilik rumah. Ia terpergok sedang mengkonsumsi sabu-sabu di gudang belakang. Selain menyita sisa sabu-sabu dan alat hisapnya, polisi juga menyita satu buah kunci letter T yang biasa digunakan oleh pencuri motor. Jadi saat kami ke TKP, kami mengamankan ada beberapa alat bukti, yaitu berupa kaca pirek, kemudian satu paket alat bom untuk menghisap sabu, kemudian klip yang masih berisikan kristal sabu, kemudian kami juga menemukan kunci T, letter T. Dan letter T ini akhirnya kami limpahkan ke Satreskrim untuk pengembangan pidana lebih lanjut. Tersangka merupakan target polisi terkait peredaran narkoba. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua pekan menjelang datangnya bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai naik, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Minggu pagi. Harga ayam potong dan telur ayam mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Harga ayam potong naik Rp4.000 per kilogram dari Rp26.000 menjadi Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga karena pasokan dari agen berkurang, sementara daya beli masyarakat tinggi. Per ekor 30.000. 30.000. Itu naik atau normal, Mbak? Naik, sudah mulai naik. Itu naiknya sejak kapan, Mbak? Naiknya udah sekitar seminggu lebih lah. Naik mengalami kenaikan berapa ribu, Mbak? Sekitar 3-4 ribuan lah sudah naik. Harga normalnya berarti 25-an per ekornya. Harga telur ayam juga naik Rp3.000 per kilogram. Harga yang semula Rp21.000 kini menjadi Rp24.000 per kilogram. Stok telur ayam banyak dan pasokan dari agen normal. Harga telur sekarang eceran 24. Iya. Harga normalnya berapa itu, Mas? Harga normalnya 20, 21. Itu naik, berarti naik 3.000-an ya, Mas? 3.000 ya. Itu naik sejak kapan, Mas? Seminggu ini lah. Seminggu ini? Agak seminggu. Jelang puasa ini ya, Mas ya? Iya, menjelang bulan puasa mungkin naik ini mungkin bulan puasa ini. Harga beras stabil di Rp8.000 dan Rp12.000 per kilogram untuk kualitas yang bagus. Harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil tinggi, seperti daging sapi masih Rp150.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, cabai rawit Rp45.000 per kilogram, dan harga cabai merah Rp40.000 per kilogram. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga di Kelurahan Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Sabtu pagi mengikuti vaksinasi ketiga atau booster yang digelar di kantor kelurahan. Untuk menambah minat warga, petugas memberikan hadiah 1 liter minyak goreng bagi peserta. Tingginya antusiasme warga sempat menimbulkan tidak teraturnya antrian. Sebagian warga yang baru datang mendapat nomor urutan awal dibanding warga yang datang sejak pagi. Kenapa, Bu? Ya dari pagi kan saya perhatiin itu nyeliinin terus. Yang duluan yang baru datang udah diiniin. Oh gitu. Iya. Ibu datang jam berapa dari tadi? Dari jam 8:30, jam 8. Baru dapat panggilan? Ya panggilan baru sekarang. Ada 2 jam. Aja. Ada 2 jam. Mungkin karena rame, Bu ya. Nah, ini vaksin yang berapa? Ketiga. Gimana rasanya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Nggak terasa tadi suntik. Kabarnya Nek, habis vaksin pihak kelurahan juga ngasih bingkisan Nek. Iya, minyak. Apa berupa apa Nek? Minyak. Minyak apa itu? Minyak sayur. Minyak sayur. Berapa dapatnya? Berapa liter? 1 liter. 1 liter. Nah, dengan diberikannya ini gimana? Senang apa enggak? Ya seneng lah. Senangnya gimana? Bisa ceritain gimana? Ya seneng aja. Vaksinasi ketiga digelar serentak di 126 kelurahan di 20 kecamatan di Bandar Lampung.
Di setiap titiknya, petugas menyediakan 500 dosis dan 500 liter minyak goreng kemasan. Nah, ini sudah ketiga pekan melaksanakan program vaksin yang ada di kelurahan-kelurahan. Kita seluruh 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Luhut Timur melaksanakan vaksin serentak. Dengan target capaian 1 kelurahan 100 orang tervaksin. Diutamakan untuk lansia vaksin yang ketiga. Data Kementerian Kesehatan pada Minggu siang, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung 88,99%, vaksinasi kedua 66,59%, dan vaksinasi ketiga atau booster 4,46%. Stok vaksin masih banyak lebih dari 1,5 juta dosis. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai sentra produksi ikan asin dan teri di Lampung, Pulau Pasaran yang berada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terpilih mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang dihelat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perwakilan warga Pulau Pasaran nantinya akan berangkat ke Jakarta mewakili Bandar Lampung bersama dengan perwakilan dari Kelurahan Sumber Agung dan Kelurahan Batu Putu yang juga memiliki keunggulan di bidang wisata dan ekonomi kreatif. Warga dan pelaku industri kreatif Pulau Pasaran menyambut baik serta menyatakan siap berpartisipasi. Mereka terus berbenah memperbaiki segala kekurangan dalam kriteria penilaian, seperti kebersihan, penginapan, mangrove, pemancingan, hingga sanitasi. Kriteria penilainya yang pertama sisi kebersihan, kemudian yang kedua sisi wisatanya, kemudian yang ketiga homestay, kemudian yang keempat sanitasi, toilet, itu salah satu penilaian juga. Ada 7 kriteria yang dilombakan untuk kegiatan lomba desa wisata tingkat nasional. Nah, saya sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata ada beberapa hal yang mungkin jadi harus diperbaikin. Pemerintah Bandar Lampung diminta memperbaiki fasilitas yang belum ada, seperti perbaikan jalan dan jembatan masuk dari daratan menuju Pulau Pasaran hingga pengadaan toilet umum bagi warga dan pengunjung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.